Halo, Om Heru, Mr. Khan, how are you? Halo Bang Jimmy, gimana kabarnya? Ya, Bang Heru, gimana Ya, kabar? baik Pak. Baik Kak Jimmy. Udah lama nggak ketemu. Bang Solikin, gimana kabar Bang Solikin di sana nih? Iya, alhamdulillah ini bisa ketemu langsung. Biasanya hanya saling berbalas komen. Ini bukan langsung ini Pak. Oke Rian, videonya di stop dulu ya Rian. Selamat siang Pak Heru, Pak Renal, Siang, Pak Pak Enggi. Lianto, Pak Jimmy. Akhirnya ketemu lagi setelah sekian lama. Artinya mungkin 3 tahun atau 4 tahun ya? 3-4 tahunan mungkin Pak. Iya. 3 tahun mungkin Pak, 3 baru bisa tahunan. kita ketemu lagi lewat dunia maya seperti ini Pak. Iya. Iya. Mohon maaf ya rekan-rekan semuanya, saya seperti ini karena saya lagi di luar ini. Siap, Pak Tadi Jimmy. saya lupa kira besok baru hari Sabtu, ternyata hari ini hari Sabtu ya. Jadi salam sehat untuk kita semuanya. Ya, salam Ya, sehat. salam sehat Pak. Sudah vaksin semua ini belum? Saya belum vaksin. Belum, Pak. Saya belum vaksin. Ya, yang penting walaupun belum vaksin jaga jarak Pak, prokesnya yang ketat Pak. Siap. Siap Pak, siap. Oke Pak Solikan silakan. Ya, terima kasih Pak Engki. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ini sudah ada 27 peserta. Yang kita terdata saat ini ada hampir 60. Nanti sambil menyusul ya lainnya. Ya, sebelumnya terima kasih atas kehadirannya di webinar hari ini. Tema siang ini kita mengangkat how to become a developer. Kesaksian 4 developer muda dari 3 pulau di Indonesia. Wah, ini luar biasa ini. Mewakili perwakilan masing-masing pulau. Ada dari Kalimantan, kemudian ada dari Jawa, dan juga ada dari Sulawesi. Nah, ini ada beberapa yang narasumber yang hadir saat ini, yaitu Pak Engki Kurniawan dari Surabaya, kemudian juga ada Mas Heru Triwahyono dari Jogja ya Mas ya? Jabodetabek Mas. Jabodetabek. Jakarta. Ya, Jabodetabek. Jabodetabek. Ya. Oke, kemudian ada Mas Jimmy dari Kalimantan ya Mas ya? Siap, Kalimantan Selatan spesialnya. Kalimantan Selatan, kemudian ada Mas Renal dari Makassar, dan juga Mas Haryanto, ya, Suhu Haryanto juga dari Makassar ya. Nah, nanti detail kurikulum atau proyek-proyeknya akan saya sampaikan berikutnya. Kemudian juga sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan pertama tata tertib webinar kali ini ya teman-teman ya. Jadi webinar ini diselenggarakan oleh Bhinneka Property Club, komunitas atau perkumpulan para calon maupun yang sudah menjadi developer yang ingin belajar menjadi developer mulai dari 0 sampai sukses. Nanti bagaimana caranya? Nah, itu bisa gabung di Bhinneka Property Club. Pertama aturannya, tata tertibnya teman-teman semuanya. Jadi semuanya minta tolong di mute suaranya kecuali narasumber, moderator, dan operator. Kemudian juga on cam boleh, hanya saja kita minta yang sopan ya ininya busa bajunya. Kemudian juga kalau nanti ada pertanyaan atau ini bisa langsung ditulis lewat chat, nanti di sesi tanya jawab saya akan menyampaikannya untuk ditanyakan ke masing-masing narasumber. Baik teman-teman semuanya, sebelum saya mulai, saya perkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama Pak Engki Kurniawan, beliau adalah founder dari Bhinneka Land Group yang proyeknya sudah lumayan, bukan hanya lumayan ya, tapi luar biasa banyak, ada di beberapa pulau ya, ada di beberapa pulau di Indonesia. Itu ada di Jawa, ada
Graha Bhinneka Fortuna 1 dan 2, kemudian Graha Bhinneka Mansion, kemudian juga ada Graha Bhinneka Sentral, ini yang sangat besar, hampir 3 hektar proyeknya. Kemudian ada Grand Bhinneka Regency. Keempat proyek itu ada di Kota Mojokerto. Kemudian juga ada di Sumatera, proyeknya juga ada di Sumatera, Graha Bhinneka Natura, dan di Lampung. Kemudian ada di Kalimantan. Kalimantan juga punya proyek di sana beliau, yaitu Graha Bhinneka Insani di Samarinda tepatnya, kemudian Graha Bhinneka Mutiara di Palangkaraya. Nah, Bang Jimmy nanti kalau pas ke Kalimantan bisa ngopi-ngopi ini Bang Jimmy. Siap. Kemudian narasumber kedua kita yaitu Bang Jimmy Buna Patana ya Bang Jimmy ya. Saya panggil Abang ya Bang ya. Wah, jangan Abang, panggil Ade, lebih bagus. Kemudian Ade. Tapi secara pengalaman jauh kita ya Bang ya. Ya. Jimmy Buna Patana ini dari Kalimantan Selatan. Beliau founder dan owner PT Rizky Bumi Tanjung. Betul. Proyeknya Rizky Tanjung Regency. Ini sudah tahap 2 ya Bang ya. Wah, mantap. Ya, alhamdulillah Rizky Tanjung Regency sudah tahap kedua, dan sebelumnya Teras Pelangi Tanjung bersama dengan almarhum ya Mr. DP. Ya. Oh iya. Alhamdulillah. Nah, nanti di Mas Jimmy Buna Patana ini akan sharing pengalamannya bagaimana memulai bisnis propertinya sehingga sukses sampai tahap kedua. Kemudian ada Mas Renal Sakung. Mas Renal Sakung, ya, selamat siang Mas Renal. Siap. Ya, Mas Renal ini developer sukses dari Makassar, founder dari Castel Group. Ini proyek-proyeknya kalau saya lihat The Castle Premium ini 3 hektar, The Castle Heritage 7.000 meter persegi, The Castle Paradise 2 hektar, Castle Sunshine, wah, ini luar biasa dan besar-besar ya Mas ya. Ya. Kemudian ada juga Mas Haryanto. Selamat siang Mas Haryanto. Ya, selamat siang Mas. Ya, alhamdulillah ini bisa ketemu, biasanya hanya saling berbalas komen ya. Oh iya iya. Nah, ini bisa ngobrol diskusi secara langsung. Beliau ini Mas Haryanto ini juga founder dari Castel Group, Castel Group 1. Ini sama Mas Renal ya. Iya, 1 Mas. Dari belum menikah ini, jagoan dari belum menikah ini sampai sekarang sudah menikah. Sudah punya anak, Pak? Puji Tuhan sudah punya Pak 2. Cepat sekali, Pak. Iya, ekspres. Pak Renal juga sudah. Iya. Jadi developer mulai sebelum menikah ya, Mas ya? Iya, Mas. Wah, mantap. Nah, nanti dibagi, Mas, gimana itu ilmunya biar yang muda-muda nanti semangat dan sukses seperti Mas Haryanto. Amin, kemudian amin. Ada juga narasumber kita, Mas Heru Triwahyono. Selamat siang, Mas Heru. Selamat siang. Ya, Mas Heru ini dari PT Mega Mustika Putra. Proyek perumahannya ada Bukit Residen Purwakarta dan Green Lake Site Karawang. Wah, ya, betul lah. Nah, langsung saja kepada masing-masing narasumber, saya persilakan ini ini ya sharing lah, kita santai ngobrol ke teman-teman semuanya, ke seluruh peserta webinar kali ini, bagaimana sih caranya memulai menjadi developer, kemudian kenapa kok tertarik jadi developer. Saya mau persilakan dari Mas Jimmy dulu, silakan Mas Jimmy. Yang jadi pertama nih diberi waktu nih. Apa nih, Mas Solikin? Ya, pengalamannya Mas, bagaimana dulu memulai bisnis properti sehingga sampai sukses di
tahap 2, kemudian kenapa sih kok tertarik di bisnis properti, Mas? Mungkin dulunya atau langsung jadi developer ini, Mas? Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Henki dan timnya yang mengundang saya untuk dijadikan salah satu narasumber di pertemuan hari ini. Salam sehat untuk kepada kita semuanya. Salam kepada Salam Pak Henki sehat. dan tadi saya ada Ya, melihat. salam sehat, Pak. Salam sehat. Ya, saya ada melihat tadi sahabat saya yang saya jadikan pedoman selama ini, Bapak Denbas Denny, Pak Denny. Salam sehat buat Pak Denny ya. Siap, Bro. Wih, sehat. Wah, ini Alhamdulillah. ada Pak Tuhan. Denny Lama enggak Takuti jumpa ya. juga. Terakhir kita jumpa di Lombok pada saat itu tahun 2016, Pak Denny Betul, ya. betul, siap. Wih, saya merasa tidak nyaman ini sebenarnya ini menjadi pembicara atau sharing di depan teman-teman semuanya karena saya melihat di layar saya ini semuanya pada senior semua ini. Ada Pak Denny, ada adik saya Herianto, ada adik saya Renal ya dari Makassar ya, dan lain sebagainya. Ya, siap Anda. Ada suhu saya lagi Pak Heru. Jadi gimana caranya nih? Saya mau mulai dari mana? Saya bingung ini. Karena semuanya pada senior ini. Ya, jadi pada ini, intinya Pak Jimmy, mulai kapan terjun di bisnis ini, Pak? Apakah setelah kuliah atau gimana, Pak, ceritanya? Oke, terima kasih. Pak. Jadi saya sebelumnya terjun dalam dunia properti ini. Sebelumnya saya adalah praktisi teknisi. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di lingkup kerja di Adaro ya, Kalimantan Selatan, kurang lebih 5 tahun. Setelah itu saya diracuni oleh salah satu suhu properti. Kalau boleh saya sebut di sini Pak Amin, Niptalumin Amin. Habis itu saya kembangkan ke suhu AW ya. Mungkin rata-rata teman-teman di sini mengenal Pak Ari. Nah, kenapa saya terjun dalam dunia properti? Yang mungkin saya melihat hanya adalah semata-mata adalah di sana ada benefit yang bisa kita dapatkan di luar dari pekerjaan yang kita sebenarnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari out of the box? Nah, supaya saya bisa keluar dari out of the box itu tadi, saya melihat ada peluang di dunia properti. Awalnya saya tidak mengenal bagaimana caranya menjadi developer. Tapi karena berkat sebuah komunitas belajar, akhirnya saya bisa mengetahui seperti itu. Nah, singkat ceritanya, saya mulai terjun dalam dunia itu. Saya mencari investor kiri kanan, dan alhamdulillah, puji Tuhan ya, teman-teman, saya mendapatkan sebuah investor, seorang investor dari investor lokal dari Kalimantan itu sendiri, dan sampai saat ini saya masih berpartner sama beliau. Beberapa proyek yang saya kembangkan sama beliau, tetap sama beliau. Berarti langkah pertama mencari investor dulu ya, Pak? Baru mencari lahannya, Pak? Oh, harus mencari lahan dulu. Jadi saya mencari lahan dulu, Pak Henki ya. Habis itu kita semua menghitung seperti apa untung ruginya ini, apa yang bisa didapatkan itu, baru saya mencari investor, Pak. Karena dasarnya saya adalah ada lahan dulu yang sudah jelas dan sudah matang, baru saya bawa ke investor, Pak Henki. Mungkin seperti itu, Pak Henki. Ya. Jadi langsung dapat lahannya langsung, Pak? Atau berulang kali nyarinya atau gimana, Pak? Saya rasa kalau masalah langsung apa enggaknya itu bukan rahasia lagi bagi teman-teman developer, dan hampir semua developer itu mendapatkan hal yang sama dengan yang saya dapatkan, itu berkali-kali ditolak oleh sang pemilik lahan. Pasti sudah itu, Pak. Ini lahan yang kesekian kalinya Teras Pelangi Tanjung itu saya ditolak oleh beberapa pemilik tanah, Pak. Anggap sajalah mitra pemilik tanah ya. Bahkan pernah saya mendapatkan sebuah case itu yang sangat berat bagi saya, Pak. Pernah mitra pemilik tanah itu menanyakan kepada saya, berapa sih uang dalam rekeningmu sehingga kamu sanggup mau membeli tanah saya? Itu pahitnya, Pak. Keren. Keren, Pak. Pernah saya dapatkan itu, Pak Henki, dan rekan-rekan yang lainnya. Nah, terus triknya apa, Pak, sampai akhirnya yang ditabalong ini akhirnya pemilik tanahnya mau, Pak? Triknya apa ya? Mungkin hanya adalah kita harus bisa kalau saya pada saat jadi pemula, Pak, karena mungkin trustnya belum ada, kita harus bisa seperti bunglon. Kalau saya seperti gitu, Pak. Maksudnya?
Bung Lon. Kalau yang kita hadapi preman ya kita juga harus berjiwa preman, Pak. Oh. Kalau seorang agamis yang kita hadapi pemilik tanahnya ini berarti harus kita bisa melewati masuk lewat sisi agamisnya dia, Pak. Sehingga pada saat itu saya tahu pemilik lahannya ini ada sangkut pautnya dengan dunia. Dari situlah saya masuki. Oke, deal. Saya datangkan Mr. DP pada saat itu, Pak. Almarhum ya. Iya. Saya datangkan almarhum pada saat itu untuk melihat lokasi saya. Oke. Pada saat itu almarhum datang tanggal 8, saya masih ingat Pak ya, tanggal 9 Agustus 2015 dia datang meninjau lokasi saya dan pada saat itu dia katakan, oke, lanjut lokasi ini, nanti kita ketemu dengan investor. Seperti itu, Pak. Oh, jadi waktu ketemu dengan dengan investor, Mr. DP ikut juga ya, Pak ya? Sebenarnya tidak ikut. Hanya menyempurnakan pertemuan saja karena dari awal saya sudah rintis, Pak Henki. Oh, gitu. Iya, betul Pak Henki. Berarti boleh dibilang Pak Jimmy ini dapat mentoring yang bagus dari Pak DP juga ya, Pak ya? Saya bersyukur, saya berterima kasih banyak karena saya pernah dibimbing oleh mentor kita, almarhum Mr. DP ya. Saya bersyukur banget. Banyak hal yang saya pelajari dari beliau. Oke, mungkin dari Pak Jimmy sementara cukup sekian dulu. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat. Saya sambil minum kopi Pak ya. Iya. Pak Solikan mungkin narasumber kedua, Kastel Group ini yang lebih besar ini. Sudah berapa proyek itu Pak Renal? Ya. Ya, halo Mas. Ya. Ya, makasih ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Ko Hengki sudah mengundang di acara ini. Terus teman-teman yang saya lihat di dalam semua ini, ya dari dulu ini aja ya. Reuni ini Mas ya? Reuni ini Mas. Ya ini artinya komunitas lama ya di kembali. Ya, terima kasih. Terus saya mau cerita sedikit tentang pengalaman dari awal mulai jadi developer itu. Sebenarnya kami begini Mas. Dulu kan masih kuliah, kan memang jurusannya teknik sipil. Teknik sipil ini waktu masih kuliah kami, kalau saya ya, kan belum gabung di situ dengan Haryanto. Memang sudah mulai kerja tentang proyek. Tahun 2008-2010 itu ada seminarnya Mas Adri Wibowo. Dari situ saya pelajari file-file, cuman ya lihat-lihat aja filenya, cara-caranya, pembagian-pembagian, lirik-lirik sekali-kali. Terus selesai kuliah masuk di 2011. Sebenarnya saya ini basicnya dari kontraktor, kerja-kerja bangunan, mulai kerja-kerja bangunan nanti di tahun 2014-2015 ada 4 lokasi, kebetulan itu lokasi keluarga. Keluarganya Haryanto 4 unit aja. Jadi itu lokasi tidak dibayar Mas. Langsung bagi unit bagi dua. Dari situ 4 unit kita mulai kerja. Tapi kan tidak meninggalkan pekerjaan lama ya. Jadi saya basicnya masih di kontraktor, tetap kerja itu biar cash flow masih ada. Terus Haryanto ya kerja juga pekerjaannya. Cuman sudah mulai gabung di proyek 4 unit itu. Selesai dari situ Pak Haryanto mulai kuliah ya Pak ya? Kenalnya di bangku kuliah ya Pak Haryanto? Atau mulai SMA Pak? Mulai kuliah Mas. Mulai kuliah? Iya. Temen akrab ini berarti? 4 Iya, tahun di Fakultas ya. Teknik gulung ini, sudah tahu luar dalam ini rahasianya. Oke, lanjut Pak Renal. Ya, dari 4 unit proyek itu yang pertama, Mas, itu enaknya enggak dibayar tanahnya, jadi langsung bagi 2 unit. Terus jadi, dari 2 unit itu jadi modal, Pak? Ya, jadi modal, tapi di situ kan kita tidak meninggalkan pekerjaan lama ya, jadi masing-masing masih saya kerja kontraktor, atau kerja juga pekerjaan yang lain, jadi dananya kan nggak kemana-mana yang
proyek pertama ini. Jadi kita bisa kumpulkan modal sedikit-sedikit. Terus Nah, kastel terus sendiri mulai berdiri kapan, Pak? ya, Kastelnya sendiri mulai berdiri kapan, Pak? Mulai proyek sebenarnya berapa? proyek pertama itu kastel, namanya The Kastel juga, Pak. Oh, sudah The Kastel juga. Ya, Tapi memang dari The masih Kastel. perorangan ya, Pak? Belum PT Ya, ya? masih perorangan, belum PT di situ. Terus mulai diriin PT kapan, Pak? Itu mulai dari PT mungkin masuk di proyek kedua proyek ketiga. Habis yang 4 unit, kita masuk di proyek 25 unit. Tapi di situ masih join juga dengan orang, dengan teman-teman. Nah, nanti di proyek ketiga baru bikin PT Kastel. Nah, begitu, Mas. Ya. Berarti proyek ketiga ini berapa besar, Pak? Lebih besar lagi. Berapa unit yang ketiga? Proyek ketiga ini sudah 39 unit, 7.000. 7.000. Yang keempat? Ya, waktu proyek ketiga ini pas masa-masanya Pak Hengki juga di Makassar ini. Berarti sekarang ini sudah proyek keempat ya, Pak? Sekarang proyek ketujuh, Mas. Wah, hebat ini. Nah, lokasi proyeknya Pak Renal juga lagi di Goa ini. Yang sedang jalan yang proyek ketujuh ini di Goa juga. Iya, yang di Goa sekarang. Berarti Pak Renal sudah pernah main perumahan, pernah main ruko juga ya? Ya Pak Arianto. Ya, pernah Mas. main apa aja? Perumahan, ruko, pergudangan, mungkin? Nah, kalau perumahan jalan, kalau pergudangan itu nggak pernah, Mas. Cuman ruko dengan perumahan. Ruko sama perumahan ya. Gampang mana Pak Rianto? Jual rumah atau jual ruko? Lebih gampang jual rumah, Mas. Pembagian tugasnya gimana dengan Pak Rianto? Pak Renal yang pembangunan. Oh Pak ya, Rianto... kalau pembagian tugas di Kastel sendiri, sebenarnya sih saya lebih mengarah ke pembangunan. Karena memang kan saya basicnya dari kontraktor. Terus perencanaannya, dan kurang lebih ke pembebasan lahan. Jadi untuk pertemuan-pertemuan dengan makelar itu, saya sendiri langsung. Mengenai terus definisi penjualan dengan legal izin lebih ke Haryanto. Berarti Pak Haryanto itu yang tugas. Pak Haryanto yang berhubungan dengan bank KPR itu Pak Haryanto ya? Ya, kurang lebih begitu, marketing. Ujung tombaknya itu yang mendatangkan cash in itu. Cash flow. Kalau penjualannya kurang tinggal dipecut itu Pak Haryanto. Oke, ada Pak Haryanto mungkin mau sharing juga pengalaman Pak. Ya, kalau pengalaman sih mirip-mirip sama Renal Pak pengalamannya. Mungkin ada yang lain Pak yang bisa diceritakan Pak. Kalau saya sih basicnya dari ini Pak, dari perbankan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga ini buat undangannya. Loh, Pak Haryanto bukan sipil ya? Bukan. Kok bisa kenal sama Pak Renal? Beda fakultas dong. Ya, beda fakultas tapi satu kampus. Oh, lah kok bisa kenal beda fakultas? Satu teman kampus. Mulai dari ospek atau mulai dari semester awal? Ketemunya sih di ini Pak, persekutuan. Oh, ketemu di persekutuan. Ya, persekutuan kampus. Oh. Terus merasa cocok ya Pak ya? Ya, kebetulan saya sama Renal teman PA dulu, makanya biasa baku bawa. Satu pelayanan juga sama Pak Renal berarti ya? Pernah juga Pak, satu gereja pelayanan. Oh. Terus ada kisah lain Pak yang mau di-sharingkan Pak? Liku-liku mungkin berhubungan dengan perbankan ataupun dengan penjualan atau apa Pak? Kalau soal perbankan itu, apalagi di saat pandemi begini Pak, itu ini apa? Kebijakannya agak dipersempit. Jadi yang dulunya kita bisa KPR cepat, itu semenjak COVID itu makin lambat prosesnya. Soalnya kan bank sekarang lagi ini Pak, fokusnya ke
pegawai-pegawai BUMN, swasta yang multinasional. Akhirnya kalau segmen-segmen pegawai itu saat ini lagi agak dikesampingkan. Makanya kami cari alternatif bank-bank lain yang bisa selesaikan kayak masalah begitu, kayak pegawai, pengusaha. Kami carikan bank lain supaya bisa dibantu backup untuk KPR-nya. Kerjasama dengan bank apa aja, Pak? Kalau saat ini kita kerjasama dengan BSI, BTN Syariah, BTN, sama BNI. BSI, BTN Syariah, BTN, sama BNI ya? Iya. BRI sama Mandiri enggak ya? Kalau Mandiri kami belum. Kalau BRI juga belum. Bagaimana dengan Bank Sulsel, Pak? Kalau Bank Sulsel saat ini mereka lagi fokus ke segmen ini, Pak, FLPP, subsidi. Oh, Pak Iya. Reno sama Pak Haryanto ini komersil semua ya? 7 proyek ini komersil semua, Pak? Iya, komersial semua. Harga berapaan, Pak? 500 sampai 1,2 M. Wah, apakah tidak berat untuk pangsa pasar di Makassar? Harga 500? Ya berat sih, Mas. Cuma kan marketingnya memang yang harus kita perkuat. Wah, ini berarti jurus marketingnya Pak Haryanto situ ini. Bisa narik 500. Paling murah 500, Pak. Iya, Ya. 500. Nah, mungkin bisa sharing tip and triknya, Pak. Kira-kira apa yang dilakukan kok bisa sampai dapat yang 500 itu? Kalau Pak Jimmy tadi FLPP ya, Pak? Pak Jimmy tadi FLPP ya? Subsidi ya, Pak? Saya hari ini sampai detik ini main di FLP, Pak MK. FLPP ya? Betul. Oke, kembali ke Pak Haryanto. Ayo, Pak. Tip and triknya, Pak. Ya, kalau kami saat ini, Pak, lebih maksimalkan ke ini, media sosial. Iklan media sosial, terutama di Facebook Ad, terus Instagram. Itu sekalian kami rekrut juga perbanyak marketing host sebanyak 9 orang saat ini. Apakah dari Facebook Ad aja bisa closing atau tetap harus survei lokasi, Pak? Kalau selama ini sih, Pak, kebanyakan masih ini survei lokasi. Tetap butuh survei ya? Ya. Berarti kalau PPKM berat ya, Pak ya? Nggak bisa survei ya? Kebetulan kalau di Makassar agak longgar, Pak, PPKM-nya. Oh, nggak terlalu ketat ya? Iya. Jadi masih bisa survei ya? Ya, kebetulan masih bisa survei, Pak, saat ini. Selain medsos, apalagi, Pak? Mungkin. Kalau kami ini, Pak, rekrut marketing dari Exwika. Apa itu? Kebetulan kan kami ini dekat sama beberapa marketing. Jadi ada marketing dari mantan Wika Realty itu kami ambil semua. Oh, berarti in-house ya, Pak, yang mengandalkan in-house ya. Kalau marketing freelance, gimana dengan marketing freelance? Kalau saat ini freelance agak ini, Pak, agak lucu. Agak loyo ya, Pak ya. Soalnya kan mereka ke ini developer nasional. Oh. Iya. Berarti jadi kita perkuatnya in-house-nya. Kalau Pak Haryanto sama Pak Renal ini pembangunannya di handle sendiri ya, Pak ya? Nggak pakai kontraktor ya? Ya. Iya. Ya namanya kita kontraktor, Pak. Dulu kan cari proyek, kalau ada proyek ya dikerja sendiri. Beruntung ini, beruntung Pak Solikan. Benefitnya nggak keluar kemana, Mas ya? Iya. Tanah harus ambil dari hulu ke hilir, Mas. Pak Jimmy pakai kontraktor tuh bangun sendiri, Pak. Pak Jimmy. Halo. Anda Jimmy. Masih kemir, Pak. Halo Pak Enki, monitor. Iya. Pakai kontraktor tuh bangun sendiri, Pak Jimmy? Saya bangun sendiri, Pak, karena saya menggunakan KMK dan KPL. Oh, bangun sendiri juga? Ya. Ini kantong kiri, kantong kanan penuh semua ini. Sebenarnya lebih mengefisienkan biaya, Pak. Apalagi dengan kondisi pandemi saat ini. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan juga menarik teman-teman yang ingin bekerja, Pak. Karena di dalam proyek kita itu ada beberapa teman-teman dari luar yang bekerja. Tapi
dengan nilai kontrak dari kita. Oke, mungkin sementara cukup dulu untuk Pak Rianto dan Pak Renal. Terima kasih. Mungkin kita lanjut ke Pak Heru ya, Pak. Pak Heru. Pak Enggi, ya. Ya, ada yang bisa di-sharingkan Pak Heru? Bagaimana ceritanya bisa terjun ke bisnis properti, Pak? Jadi saya sebenarnya terjun ke bisnis properti itu kasarnya dipaksa sih, Pak. Jadi waktu itu saya konsultan di Batam. Ya sebagai konsultan karena saya S1-nya arsitek, jadi saya banyak mendesain ya perumahan dan segala macam. Terus tahun 2004 itu ada satu owner investor di Batam itu minta saya handle langsung 3 proyek, Pak, waktu itu. Kondisi saya arsitek konsultan, belum paham, saya coba belajar. Cari-carilah, saya belajar dulu, baru saya handle, karena memang waktu itu 3 proyek itu dalam proses pembelian lahan. Terus waktu itu senior saya, Pak Ari Wibowo, dia bilang ke saya, Her, mau nggak ketemu saya, gitu kan, bantu saya di properti. Saya bilang sih, ya kebetulan saya lagi belajar, dia bilang gitu kan. Nah, Pak Ari cuma bilang kamu jadi wakil, kamu lihat saya cara bekerja gitu loh. Ya udahlah Pak, tahun 2004 saya mulai start untuk masuk ke developer. Sebenarnya saya bukan lagi muda Pak ya, udah tua ini. Harusnya ini Mas Andri Argowibowo nih yang ngomong, cuma kemarin katanya nggak bisa ngomong, jadi suruh saya masuk Pak. Jadi kalau saya sih yang saya sharing Pak ya, properti itu kan selalu ada semacam handicap ya. Jadi yang start dari kecil gitu Pak, misalnya dari 3-4 rumah, terus mungkin berkembang satu klaster kecil, itu ada hambatan untuk berkembang ke arah yang besar. Jadi mereka ada semacam gap lah untuk naik ke lebih besar Pak. Sementara kalau saya bandingkan, sebenarnya saya pernah mengerjakan 42 unit Pak, itu proyek paling kecil yang saya pegang. Dan terakhir saya handle 65 hektar Pak. 65 hektar itu subsidi sekitar 5.000 harus habis dalam waktu antara 3 sampai 5 tahun. Kalau saya komparasi, nggak ada bedanya sih Pak. Pada saat saya handle proyek kecil dan saya proyek handle besar itu nggak ada bedanya. Ini hanya soal bagaimana manage orang-orang kita. Jadi hanya pola pikir aja sih Pak. Pada saat kita kecil mungkin beberapa kita bisa handle lah, ya kan. Marketing kita ambil dari beberapa marketing kita ajarin 2-3 orang, 5 orang kita ajarin dia jualan. Begitu masuk besar kita panggil agent mungkin sampai 10-20 agent, di mana satu agent itu bisa handle sekitar 10 orang. Berarti kita dibantu hampir 200 marketing. Itu juga akan berimbas pada saat dulu kita mungkin proyeknya kecil, kita pegang cuma orang KPR 1-2 orang jalan, sementara begitu kita masuk proyek besar, 1 bulan harus akad 200-100, itu orang KPR-nya harus kita bagi-bagi Pak, antara yang jemput bola, proses di bank, sama pelaksanaan. Jadi bisa hampir 12 orang, sampai 15 orang itu pegang KPR. Hanya untuk menggolkan target kita Pak. Jadi kita selalu pasti kita target misalnya, apalagi kalau misalnya kita pendanaan dari bank ya, bukan dari investor, itu ada target waktu. Dimana kalau dikomparasi misalnya, untuk peminjaman sekian M itu kita harus jualan minimal 80, minimal 50. Nah ini harus tercapai Pak. Nah ini sebenarnya bedanya cuma di situ aja sih. Jadi kalau menurut hemat saya sih, ya yang biasa sharing antara proyek kecil proyek besar itu hampir tidak ada tingkat kesulitan yang signifikan sebenarnya Pak. Ini hanya soal manajemen dan bagaimana menghandle. Kita berpola pikir pada saat kecil, oke lah sebagian kita mungkin handle, ya kan. Orang-orang yang kita pegang mungkin kecil kita bisa ajari, begitu besar mungkin harus pakai outsource, ya kan. Kita harus memastikan bank yang support kita juga sanggup Pak menerima, karena saya cek beberapa bank itu begitu kita masukin berkas 100 biji langsung kelabakan. Mereka nggak sanggup dengan analisnya, nggak cukup pasarnya gitu. Beberapa bank kita cek seperti itu Pak. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena ini hanya bicara soal kita menghandle dan kita punya pola pikir yang sama Pak, kasarnya gitu. Jadi
standar kualitas pada saat kita mengerjakan proyek kecil itu akan sama dengan pada saat kita mengerjakan proyek besar. Nggak ada bedanya, Pak. Ini hanya bicara soal target dan bagaimana kita memenuhinya bulan per bulan. Jadi saya pikir ya tadi itu, karena saya sering dapat pertanyaan pada saat itu, beberapa teman-teman yang dulu saya kenal pada saat awal-awal 2004 sampai 2008 atau 2010, dan mereka main di proyek kecil, sampai hari ini masih di proyek kecil, Pak. Mereka terlalu enjoy, padahal ya banyak sih kalau kita ekspor, Pak, ya, dari kecil jadi besar, jadi mungkin 1-2 hektar jadi 60 hektar, 70 hektar. Tadinya kita main di proyek properti, terus kita main mungkin di agriculture segala macam. Karena terakhir saya juga lagi handle agriculture, jadi mungkin digabung, Pak, di mixing dengan sebelahnya perumahan, sebelahnya agriculture, terus agrowisata segala macam itu jadi satu. Ya sebenarnya kita ke arah sana, Pak. Karena lama-lama kita tidak bisa cuma bicara perumahan. Beberapa sudah, ya mungkin paling simpel lah ya, perumahan ditaruh dengan sebelahnya itu adalah water park atau apa, Pak, ya kan, atau fasilitas olahraga lah. Tapi kesini-sininya saya lihat beberapa itu dibundling dengan pariwisata, Pak. Jadi perumahan sekelilingnya ada mungkin tempat-tempat wisata, ya wisata-wisata mungkin wisata kelas middle, Pak, ya, menengah gitu, yang ada tempat untuk mancing segala macam, untuk kegiatan olahraga air, tapi sebelahnya langsung perumahan, Pak. Jadi ini mungkin pergerakan, ya kalau kita bandingin lah, mungkin beberapa sudah pegang seperti itu ya, kayak misalnya kelompok-kelompok besar kayak Sumarekon segala macam, kan mereka juga sudah mixing perumahan mereka itu dekat dengan arena bisnis, dengan hotel, dengan mall segala macam. Nah sekarang sudah merambah ke proyek-proyek middle, Pak, menengah. Jadi developer menengah, nggak perlu atas, itu sudah mulai mengembangkan ke arah sana. Developer kecil sudah ke sana, Pak. Bahkan beberapa kali saya lihat proyek, jadi mungkin maaf saya kebetulan ada juga handle subsidi, ada juga handle komersil. Beberapa developer subsidi itu bikin water park kecil, Pak, untuk menarik minat orang-orang datang. Jadi mungkin sudah selesai eranya orang jual rumah hanya sekedar rumah, Pak, ya. Nanti persaingannya mungkin akan lebih ke arah bagaimana sih satu perumahan itu dia bisa memberikan added value ke customer-nya, ya. Kalau kita bicara kasih rumah, kasih jalan, kasih selokan, kasih taman, itu standar kasarnya gitu, Pak. Ya itulah yang as mereka beli, ya dapatlah seperti itu. Tapi sekarang mereka sudah mulai lari ke arah tambahan lah, added value. Dan Oke. Kira-kira gitu, Pak Heru, sorry saya potong dulu ya, supaya nggak panjangan nanti pertanyaannya. Saya ada beberapa pertanyaan, Pak Heru. Monggo, silakan Pak Enggi. Ya. Jadi Pak Heru itu 2004 mulai di Batam dulu ya, Pak, ya? Startnya ya? Saya di Batam, Pak. Di Batam saya start, Pak. Jadi waktu itu start di Batam. Pak Syamsuri itu ya, Pak, ya? Dengan Pak Syamsuri. Oh enggak, saya beda, Pak. Itu Pak Syamsuri, Pak Ari. Saya ada dengan dari Australia, Pak. Dia mengembangkan Harris Building ya di Batam, ya. Tapi cancel juga waktu itu karena masyarakatnya masih belum ini, Pak. Terus banyak proyek-proyek juga, proyek-proyek ruko di sana, Pak, kayak gitu. Terus untuk tadi Pak Heru kan bilang antara yang kecil dengan yang besar sama saja, Pak. Ya. Apakah perizinannya juga sama, Pak? Proses perizinannya gimana, Pak? Proses perizinan hampir nggak beda sih, Pak. Antara kecil sama besar itu hampir nggak beda. Ya, memang beberapa dulu itu kalau nggak salah bisa lah ya, kita main klaster, izinnya cuma ke kelurahan, ke kecamatan. Sekarang udah nggak bisa lagi semua, Pak. Semua tarik semua mainnya. Saya nggak tahu ya, sekarang saya nggak update yang luar Jawa. Tapi kalau Jawa itu semua tuh sudah masuk ya ke sekarang kan ada satu badan yang kecil, Pak. Misalnya DPM TSP lah ya, Pak. Jadi dia untuk investasi gitu kan. Satu ada juga sekarang mall pelayanan, Pak. Nah, itu semua masuk sana semua, Pak. Jadi nggak ada beda, Pak. Perizinan itu nggak ada beda. Ya, untuk ininya, Pak, untuk taking profitnya, Pak. Setahu saya kan properti itu kalau mau taking profit itu harus tutup buku dulu ya, Pak, ya. Nah, kalau dia proyeknya besar, kapan selesai tutup bukunya, Pak? Itu beda pola, Pak. Jadi gini, jadi kalau yang saya pelajari itu beberapa developer yang mereka tumbuh pesat ya, tapi tumbuh pesatnya juga harus diimbangi dengan keseimbangan di internalnya ya, di balancing-nya segala macam, Pak, ya. Karena kalau enggak ya kayak kita naik mobil terus ngebut terus terguling gitu, Pak, ya. Jadi mereka itu nggak nunggu selesai sih, Pak. Jadi saya contohkan misalnya gini, Pak, ya. Ini kalau saya komparasi, saya contohkan yang bermain dengan KYG, Pak, ya. Ya. Dia ambil satu lahan, Pak. Anggap aja lah dia 10 hektar ya kan. Terus
Dia ada modal masuk 3 miliar, dia kelola lahannya, oke, dia langsung minta KYG. KYG ini karena kecepatan dia untuk penjualan, dia tidak perlu khawatir sebenarnya KYG ini berlebihan lah Pak, karena kan pertama tanah dia yang masih ngutang kasarnya gitu kan Pak. Terus dia kebutuhan untuk segala macamnya masih tercover dengan target. Makanya tadi saya tekankan pentingnya target Pak. Nah, sisa dari itu dia akan running lagi ke perumahan kedua. Mungkin setelah 6 bulan, 9 bulan lah maksimal dia sudah open perumahan kedua Pak. Terus perumahan kedua juga akan di-create sama dengan perumahan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 8 sampai 9 lah mungkin. Dan yang terkumpul itu cukup buat beli 1 hotel loh Pak. Cukup beli 1 hotel. Itu bisa jadi dana-dana KYG segala macam itu dari 8-9 ini cukup untuk beli 1 hotel. Jadi itulah pola yang sekarang banyak dikembangkan. Jadi kalau dulu kita mungkin enjoy dengan satu proyek selesai, sekarang mereka mainnya speed Pak. Saya cuma ingatkan kalau speednya terlalu kencang dan nggak dijaga balance antar proyeknya, ya mungkin dia bisa terguling juga Pak. Jadi beberapa ya ini choice Pak ya. Beberapa sih memang ya dia selesai dulu ya kan segala macam lah. Tapi beberapa itu main dengan cara seperti itu Pak. Dan mereka ya mungkin ya kalau saya tengarai ya beberapa yang mungkin sekarang dibilang crazy rich itu ya itu akan lahir dari hal seperti itu Pak. Jadi tidak butuh waktu lama. Itu kalau 9 project, at least 1 project itu 9 bulanan ya dia bisa matang ya. Itu ya paling cuma 9 kali 9 ya paling cuma butuh berapa tahun, 5-4 tahun dia sudah bisa beli hotel di mana kira-kira gitu Pak. Di situ. Nah, tadi target terjaga, Pak. Sekali target itu jadi kasarnya gini, Pak. Pada saat kita mengajukan satu permodalan segala macam, kalau targetnya nggak dijaga, itu akan muncul kebutuhan dari modal itu, Pak, gitu. Akan maksimal modal itu dipakai gitu, Pak. Tapi kalau targetnya itu bisa dikejar, itu modal bisa diirit. Nah, modal diirit inilah yang akan dikirim langsung ke proyek yang baru. Jadi kuncinya satu, Pak, target harus terpenuhi. Karena kalau target nggak terpenuhi ya kira-kira seperti itu Pak Heri. Runningnya seperti itu. Mantap Mas Heru. Mas Heru tadi di awal kan disampaikan di awal disampaikan memulai dengan keadaan dipaksa kan gitu ya Mas. Tapi setelah itu kan ada pendampingan. Jadi gini Pak. Iya, saya pendampingan dan saya tidak berhenti di situ aja Pak. Pada saat saya nggak bisa marketing, saya ambil S2 marketing di Persamaan Mulia. Jadi pada saat saya mau belajar, saya nggak mau tanggung-tanggung Pak gitu Pak. Jadi nggak mau pendampingan doang. Saya S1 arsitek, ya kan. Begitu dia ada kondisi pekerjaan saya nggak bisa 3 bulan nggak bisa handle Pak, saya langsung ambil S2 marketing di Rasmul. Jadi titik itulah saya bisa belajar marketing, bisa belajar ekonomi, bisa belajar manajemen segala macam. Jadi saya tidak hanya berhenti pada saat pendampingan terus mengikuti dari Pak Ari. Kalau Pak Ari kan saya ambil praktek lapangannya Pak ya, tapi teori kan saya harus punya Pak. Nah ini mungkin yang mungkin juga harus ambil, saya pikir nggak usah ambil S2 lah, short course atau mungkin yang sekarang teman-teman lakukan ya kan, ambil workshop juga sama Pak sebenarnya Pak. Ini juga bentuk tanggung jawab kita untuk belajar terus kita mengejar apa yang kita nggak punya. Jadi saya pikir kalau tadi Mas Haryanto bilang dia dari perbankan terus dia itu bisa semua ya, karena dia memang belajar keras untuk di titik mungkin teknik segala macamnya ya kan. Saya rasa ini semua sama lah Pak, kita ngajar di situ. Dipaksa ya kita paksa kerja lagi Pak, kasarnya gitu Pak, asalihin ya kan, jangan takut udah apa kepepet gitu Pak. Iya dipepet udah hajar aja ya kan, kita nggak mungkin ya kan nungguin dibantu orang, nggak mungkin lah, kita harus tanggung jawab dengan diri kita sendiri untuk mencapai apa yang kita penginkan, kasarnya gitu. Kembali ke saya Pak, saya ada pertanyaan terakhir Pak. Ya monggo Pak. Tadi kan Pak Heru bilang masalah waterpark Pak. Ya. Yang dimaksud waterpark itu kolam renang Pak. Kolam renang seperti biasa atau ada permainan? Oh ada permainan Pak, ada permainan. Jadi saya pikir kira-kira berapa anggarannya kalau waterpark? Waterpark paling kecil 3M Pak, 3,5 M Pak. Tapi ada juga waterpark yang cuma satu jalur. Ini yang tadi saya bilang beberapa pemain SWP kecil cuma 2-3 hektar dia main itu. Satu jalur itu di ujungnya cuma ada ember tumpah, dia biayanya sekitar 400 juta. 400 juta. Ya, kalau jadi gini, kalau kita main waterpark itu yang perlu kita pikirkan adalah satu maintenance-nya Pak. Karena pada suatu saat nanti kita akan kembalikan ke warga kan atau ke pengelola. Jadi kita sekarang waterpark itu sudah canggih Pak. Mereka akan tanya kita, Pak Heru mau waterpark yang kira-kira masuknya berapa? 20.000, 50.000, 100.000. Nah itu akan berimbas ke budget. Nah yang dimaksud dengan 20.000 adalah dengan dia akan bikin forecasting sekeliling kira-kira
dapat konsumen berapa dengan bayar 20.000 itu cukup untuk mengelola waterpark itu, membayar gaji, ya kan, maintenance, listrik segala macam itu cukup. Jadi ini kita tidak lagi zamannya asal main waterpark atau gitu pengelolaannya nggak bisa gitu, enggak Pak. Ini udah canggih lah sekarang. Pak Hengki pesen aja udah di mana aja banyak itu dia akan sesuaikan dengan budget. Jadi ini kan tetap bisnis to bisnis Pak. Jadi kita punya waterpark bukan terus habis uang di situ, enggak, tapi bisa dikelola, bisa diteruskan oleh warga kira-kira gitu Pak. Budgetnya situ Pak. Oke, mungkin bisa nyambung ceritanya Pak Heru. Ada lagi yang mau diceritakan atau cukup dulu? Kalau cukup. Saya sih pikir gitu. Jadi saya cuma menekankan ya tadi itu Pak. Jadi sebenarnya besar kecil kita eksplor lah Pak. Kita semakin hari semakin ini rekan-rekan di sini pertama nggak usah takut untuk mulai, dan juga kalaupun ada satu mandat misalnya atau ada yang tertarik lah misalnya Mas Renal, ayo gabung ke Sumarekon, pegang 30 hektar, ambil aja Pak, kasarnya gitu. Jadi ini kita bicara, kita mengeksplor diri kita sehingga kita bisa ya emang kalau saya sih pribadi memang suka banyak proyek Pak, suka keliling-keliling juga. Dulu kan ke Kendari, ke Lampung, ya kan, sempat juga ketemu rekan-rekan di Banjarmasin, Banjarmasin juga. Nah itu memang ya saya suka aja sih Pak. Nah ini saya pikir ya tadi itu nggak ada kendala sih Pak untuk ke arah itu kira-kira gitu Pak. Nah untuk pandemi seperti ini ada efeknya nggak Pak? Pandemi ada. Jadi pandemi ini karena tadi kita bicara target Pak, beberapa proyek kita tutup Pak. Kita kan tadi kan proyeknya kan harus kenceng Pak ya. Jadi kalau saya ada dari kita tutup proyeknya Pak, tutup dulu, kasarnya gitu. Sebagian kita rumahkan karena targetnya nggak akan tercapai, ya kan. Target nggak akan tercapai ini pasti akan berimbas ke beberapa hal. Nah, yang masih jalan ya kita coba sesuaikan, karena seperti mungkin ya saya nggak terlalu update dengan yang lain, tapi kalau di Jabodetabek ini lagi ramai harga pandemi Pak. Saya nggak tahu ini, tapi mungkin sudah mulai lewat ya. Jadi awal-awal pandemi itu kita jual rumah 600 juta, datang orang dia bilang Pak bisa nggak saya beli dengan harga 300 juta cash, ya kan. Kita jual harga 1,2 M, datang orang nawar 600 juta cash, kasarnya gitu. Kita coba cek, ternyata memang Jabodetabek itu kan penuh dengan, ya mungkin Surabaya juga hampir sama Pak ya, penuh dengan developer, ya kan, baik dari developer yang baru mulai, ya kan, yang sudah pengalaman, yang sudah ahli, maupun developer yang modal kecil, sehingga mereka pada saat pandemi mereka butuh uang, ya mereka jual seadanya, cut loss Pak. Nah ini yang berimbas ke developer yang lain. Begitu saya cek, ternyata memang 2-3 pemain klaster di sekeliling saya itu dia menjual dengan harga pandemi Pak. Dia jual 500, ya kan, dia butuh cash in, cash flow, ya udah dia jual 250. Nah ini memicu konsumen untuk bertanya ke perumahan lain, ya kan. Itu setahun lah Pak, pandemi itu masih main seperti itu. Nah tapi masuk di 2021 ini sudah mulai berkurang Pak, sudah mulai mereka beberapa sudah ya harga resmi, kasarnya gitu. Saya ya itu aja sih Pak, kira-kira untuk pandemi. Saya nggak tahu di tempat lain, saya nggak ngerti apakah seperti itu atau enggak, tapi di Jabodetabek itu awal-awal pandemi itu muncul fenomena seperti itu Pak. Mereka nawar mau cash karena mereka paham. Jadi di Jabodetabek ini kan memang rata-rata ya pembelinya juga yang investasi itu banyak banget Pak ya. Jadi mereka paham pandemi, developer butuh uang, dia coba tawarin cash, ya kan, tapi dengan harga ya gila-gilaan Pak. Ya yang butuh ya ambil, yang enggak ya udah, kasarnya gitu. Gitu Pak, kayak gitu. Oke. Mungkin kalau saya rangkai dari Pak Jimmy, Pak Renal, Pak Arianto, Pak Heru, ada satu titik temu yang sama Pak, yaitu bahwa semua yang terjun di dunia developer itu paling tidak kita harus belajar dulu, entah itu dari seminar ataupun dari webinar ataupun dari buku, tapi harus ada ilmu, tidak langsung nyemplung gitu, ya kan. Nah, berangkat dari pemikiran itu Pak, saya melihat bahwa di Indonesia saat ini itu belum ada suatu pelatihan yang terstruktur ya Pak, yang mulai dari hal yang paling dasar, umpama perolehan mencari lahan, kemudian membuka PT, sampai hal yang operasional seperti Pak Heru mungkin nanti tambah lama tambah besar, tambah rumit lah. Yang masalah legal, perizinan dan lain-lainnya, kalau kita semua di sini kan otodidak Pak. Nah, berangkat dari visi itu kita di Binekalan kita kepingin buka suatu komunitas untuk belajar training paket gitu ya, paket training mungkin sekitar 20-30 sesi ya, yang cukup lengkap,
Dan juga setelah training ada fasilitas coachingnya Pak, ada pendampingan juga. Karena seperti tadi yang kita dengar teman-teman tuh, Pak Jimmy juga didampingi oleh Mr. DP, Pak Heru juga didampingi, ada mentornya. Kalau tanpa cuma training aja tanpa mentor lepas, ya saya rasa mungkin juga tidak bisa jadi ya Pak ya. Iya Pak. Kemudian jadi bagi rekan-rekan semua yang mungkin mau belajar lebih lanjut, tanggal 11 nanti giliran Pak Denny Basuki Pak yang sharing Pak. Dia akan sharing pengalamannya. Jadi saya di sini mewakili semuanya mengundang untuk join lagi tanggal 11 pukul 2 siang ya. Nanti linknya akan di-share di grup Telegram. Silakan join grup Telegramnya ya. Untuk mendapatkan linknya. Kemudian ada pertanyaan ini dari Pak Didit. Pertanyaannya ditujukan ke siapa Pak Didit? Developernya syariah atau konvensional? Ini pertanyaan ditujukan ke siapa Pak Didit? Ke Pak Jimmy atau ke Pak Renal atau Pak Heru? Silakan Pak Didit buka suaranya aja. Silakan langsung Pak. Oh ya Pak, semua Pak. Kalau saya kebetulan konvensional Pak. Cuma sekitar 3 bulan kemarin saya lagi planning mau syariah Pak. Lagi planning. Jadi saya udah pelajari syariah. Mungkin ya sekitar 6 bulan lagi mungkin kita akan launching syariah Pak. Sebenarnya nggak ada bedanya sih Pak. Cuma itu kalau saya mau kasih clue-nya itu syariah itu cuma pemilihan konsumen sih Pak. Udah itu aja. Lainnya hampir sama Pak. Itu Pak. Pak Didit ya. Oke. Pak Jimmy dan Pak Renal atau Pak Haryanto, silakan Pak menjawab pertanyaan Pak Didit. Pak Renal dulu mungkin. Pertanyaannya apa ini Pak? Perumahannya syariah atau komersil? Oh, kalau saya konvensional Mas. Ya. Pak Jimmy, silakan Ya, Pak. kalau saya konvensional, tapi masalah konvensional dan syariah itu tergantung kepada individu masing-masing. Dia mau menggunakan teknik seperti apa karena ini berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan dalam sebuah sistem. Jadi kalau saya simpulkan Pak, perumahan konvensional seperti Pak Jimmy, Pak Heru, dan juga mungkin Bhinneka Land, kita tetap ada KPR dengan Bank Syariah Pak. Jadi Betul. kalau ada yang mau syariah, kita tetap ada. Kira-kira begitu. Ini menarik Bang Jimmy. Tadi disampaikan di awal, sebelumnya kan teknisi ya Bang Jimmy ya. Sebelum terjun ke developer. Nah, ketika keluar dari zona nyaman, sudah nyaman di dunia, sudah expert sebagai teknisi, kemudian pindah menjadi developer, itu bagaimana perasaannya Bang Jimmy? Kemudian perlu ada strategi khusus enggak ketika nanti saya menjadi developer, dengan resiko-resikonya nanti antisipasinya bagaimana? Nah ini buat saya seperti yang masih, buat kita yang masih awam ini Bang, atau yang mau masuk dunia properti, biar mungkin siapa putri bagaimana Kalimantan ya Mas Oligin, terima kasih pertanyaannya. Saya rasa pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tetapi kalau kita berbicara mengenai hal itu out of the box, saya rasa memang itu adalah risiko yang besar untuk kepada setiap manusia ya. Karena sudah terbiasa tanggal 30 sampai tanggal 31 sudah kita terbiasa dengan hal itu. Risikonya apa? Pastinya di awal-awal kita mengalami kesulitan finansial. Pasti sudah itu. Buka dulu. Halo? Ya, iya Bang. Pastinya di awal-awal adalah risiko yang kita hadapi adalah terganggunya kondisi finansial atau kekuatan finansial kalau memang ketika itu sudah keluarga belum ya? Halo? Ya, halo. Ya, jadi risiko belum ketika mulai developer. Bagaimana? Sudah berkeluarga atau belum? Ya, jadi
Karena Kenapa? pada saat itu saya belum berkeluarga, makanya saya berani mengambil risiko keluar dari teknisi menjadi praktisi properti. Iya, apa? Jiwa petualangnya masih ini Bang. Ya, masih benar sekali. uniknya ini masih ya berani. Bang. Dan paling kalau kita ini yang memang murni dari benar-benar murni dari swasta adalah tantangan terbesar adalah cemooh, cacian, ejekan, atau mungkin bulian dari teman-teman kerja kita. It's okay, it doesn't problem for me. Yang penting kita fokus pada tujuan kita, yaitu apa yang kita inginkan. Seperti itu mungkin, kalau menurut saya. Mungkin menyambung pertanyaan dari Pak Solikan tadi. Mungkin yang menarik ini, Pak Renal sama Pak Haryanto tadi kan bilang bahwa pada waktu proyek pertama-tama itu mereka masih kerja sendiri-sendiri ya Pak ya. Nah, pada titik mana Pak Renal dan Pak Haryanto memutuskan sudah saya keluar aja dari pekerjaan, saya fokus di developer. Apa alasannya Pak? Karena kan banyak developer yang sudah jalan seperti misalnya Pak Pamuji, dia masih nyambi jadi karyawannya Indosat juga. Banyak beberapa developer itu kan masih dua kaki Pak, main dua kaki Pak. Apa yang mendasari keputusan? Ya sudah, saya keluar aja, saya fokus gitu. Kira-kira siapa yang mau jawab duluan? Pak Renal atau Pak Haryanto? Menurut mana kita bilang masih ada situ. Kalau itu nggak bisa lagi kita berhenti. Soalnya di situ nggak ditutup. Ya. Ya. Silakan Pak Renal atau Pak Haryanto. Tapi aneh juga dan PPKM ini. Kalau saya Pak ya. PPKM pedagang kecil itu kok bisa. Sorry, bisa tolong hostnya untuk di mute yang lainnya ya. Supaya suaranya enggak Ya, silakan Pak Renal. Ya, makasih. Kalau saya sih dulu memang kerjanya nggak terikat, Mas. Jadi dulu kan kita kontraktor ya, banyak borong rumahnya juga developer, terus rumah-rumah pribadi, jadi waktunya freelance. Oh, berarti lebih leluasa ya Pak Renal Ya, ya? lebih leluasa. Tidak terlalu terikat ya. Tidak terlalu terasa perubahannya. Mungkin Pak Haryanto yang lebih terasa. Ya. Ya Pak. Apa Pak Haryanto? Kalau saya dulu Pak ini marketing in-house, tapi semenjak sudah jalan proyek kedua itu sudah ini mulai tinggalkan profesi sebagai marketing in-house. Cuman kadang saya ini Pak ada biro periklanan juga itu masih jalan biasanya. Oh. Iya. Milik sendiri Pak, tapi biro periklanannya milik sendiri Pak. Enggak, cuma sama teman juga Pak, tapi begitulah kadang tersendat juga. Nah, maksudnya pada titik apa Pak Haryanto memutuskan ya sudah saya mau konsentrasi sebagai developer aja. Kayaknya itu sudah proyek kedua Pak, sudah mulai fokus. Proyek kedua ya mulai fokus. Iya. Tapi walaupun fokus, kadang ada proyek periklanan tetap diambil juga kalau ada peluang. Oke. Jadi kalau sudah 1, 2 proyek, yang ketiga dan keempat sudah mulai lancar ya Pak ya? Tinggal blending aja ya Pak? Ya, walaupun masih ada kendala-kendala, tetap maju Pak. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari peserta atau Pak Solikan mungkin ada pertanyaan Pak? Ya, Mas Renal ya, Mas Renal. Renal secara background pendidikan kan sangat menunjang ini, sangat support ya. Sudah teknik sipil, kemudian juga lulus kerja sebagai kontraktor. Nah, itu kan ada korelasinya ya, Mas ya. Maksudnya tersambung. Ya. Kemudian lanjut ke developer. Lanjut ke developer. Yang saya tanyakan, kok masih ikut workshop Mas? Kan background formal sudah, pengalaman kontraktor, developer juga sudah jalan, kok masih ikut workshop gitu Mas? Rajin ikut workshop ya.
Ini alul workshop ya. Iya. Nah, artinya secara kompeten, keterampilan itu sudah mumpuni gitu loh Mas. Kok masih ikut workshop? Ya, makasih Mas Ya, Solim. silakan Mas. Ya sebenarnya kan kalau ikut workshop itu kalau menurut saya ya kan kalau kita misalnya datang pertemuan pertama itu kan paling dapat cuma 5% ya. 10% apa yang dibicarakan pemateri itu kan tidak masuk 100%. Nah, itu yang pertama, artinya tiap pertemuan itu pasti ada ilmunya biar sedikit-sedikit saja, yang penting ada didapat. Jadi maksudnya rajinnya ikut ya memang suka ikut workshop aja. Terus yang kedua, karena kan kalau kita ikut workshop pasti kan jaringannya lebih banyak, kenal-kenal di kota lain, ya termasuk seminar begini kan menambah teman, menambah ilmu. Pokoknya suka lah ikut-ikut tambah ilmu begitu Mas. Artinya ini ya Mas ya, lebih ke networking-nya ya Mas ya. Ya betul. Ya, bicara networking, sebetulnya kita ini di sini ada mystery guest. Ada mystery guest ini. Mungkin Pak Andri juga bisa sharing, Pak. Pak Andri ini juga jago soalnya. Ayo Pak, sharing sedikit Pak. Pak Andri. Ya Pak Heru. Pak Andri suruh sharing ya. Halo. Pak Andri. Monggo Pak Andri, silakan. Ya. Ya, gimana Pak Enggi? Ya, Pak Andri sharing juga, Pak. Ya, awal terjun ke properti karena memang dulu lulus kuliah udah ikut perusahaan properti, Pak. Kebetulan saya lulusan teknik sipil. Teknik sipil. Ya, kemudian ikut developer bagian tekniknya yang rintis dari karir lah Pak, dari pengawas kemudian kepala teknik impro sampai dipercaya untuk pegang perumahan-perumahan sampai akhirnya bikin sendiri gitu. Kebetulan kalau dulu di Jabodetabek bareng Pak Heru, tapi kemudian karena saya 10 tahun rantau pisah sama anak istri. Kemudian terakhir itu Big Boss suruh saya Pak Samsuri Liga suruh saya pegang Jambi, istri saya nggak mau, ya sudah saya balik Semarang. Terus bikin kecil-kecilan. Gitu. Terus sekarang bikin sendiri ya Pak ya? Nggak kerja lagi di proyeknya orang enggak ya? Buka sendiri ya Pak? Buka sendiri Pak. Nama kebetulan proyeknya di apa? Semarang ya ada brand kecil-kecilan lah Pak. Saya bikin sang grup, jadi ada perumahan kayak Sang Ratu, Sang Prabu, Sang Nayang gitu. Nah ini low profile nih Pak Adri. Main kecil-kecilan cuma skala 1 hektaran aja Pak. Gitu. 1 hektar besar loh Pak. Berapa lama? Mulai di Semarang mulai tahun berapa Pak? Semarang berarti saya pulang Semarang 2011 ya, 2010 2011 itu. Berarti sudah sekitar hampir 10 tahun ya Pak ya. Sudah berapa proyek Pak? Semarang berarti 1 2 3 4 5 sama Boyolali Pak. 5 proyek. Ya. Nah, ini berarti modelnya sudah kembali nih Pak. Sudah tutup buku ya, berapa masih kali? join-joinan sih Pak, enggak modal sendiri semua. Jadi masih join sama beberapa orang gitu. Karena namanya kita kalau mengandalkan modal sendiri juga dibilang properti tanpa modal juga enggak mungkin juga. Tetap ada modal dan itu saya pikir besar juga gitu. Jadi kalau kita enggak berpartner atau enggak kongsi dengan orang lain juga susah. Betul. Gitu. Jadi tapi kan sudah ada yang tutup buku Pak ya. Ada yang gulung. Saya proyek semua udah tutup buku Pak. Ini yang terakhir aja udah selesai. Masih bingung cari tanah yang lain. Belum ada dapat tanah lagi. Siapa tahu dapat tanah dari Pak Enggi. Nah, kalau dari saya ya di Jawa Timur Pak. Mau masuk Jawa Timur Pak. Itu udah 30-an orang. Pak Andri, ada tanah saya di Sulawesi tuh. Siap garap 6 hektar Pak. Ayo.
Mau Kebetulan keluar nih, kandang enggak, Pak? Pak Nah, Andre ini mau keluar contoh, kandang enggak? ini makanya contoh sebenarnya manfaat networking ya, Pak. makanya Pak sebenarnya Andre. kendala di Semarang tuh ada, Pak, untuk mencari lahan tanah ini sebenarnya sekarang susah. Jadi susahnya itu sebenarnya ada satu penyebab baru semenjak era seminar sebenarnya. Jadi memang setelah ada 2010-2011 itu kan banyak seminar yang mengajarkan properti tanpa modal. Tapi ujung-ujungnya bahwa Macet semua. banyak yang tumbang dibandingkan yang berhasil. Nah, disitulah kepercayaan terhadap beberapa orang, maksudnya gini, dari sisi konsumen sendiri, dari sisi pemilik tanah sendiri, yang udah nggak percaya lagi jika pembayaran tanahnya misalnya dengan cara termin lah atau kerjasama. Itu banyak sekali kejadian di Semarang. Yang masuk sel banyak di Semarang. Jadi kasus-kasus one prestasi terhadap konsumen, one prestasi terhadap pemilik tanah, yang akhirnya kita sendiri kesulitan untuk mencari. Perlu disadari kan sebenarnya pemilik tanah itu kan punya tanah itu nggak hanya satu titik, dia mungkin punya 2 atau 3 titik tanah yang awalnya dijual, kemudian ya itu gara-gara. Tapi kalau saya lihat di Semarang kebanyakan larinya ke Boyolali Salatiga ya, Pak ya. Areanya yang mainnya di Boyolali Salatiga, Pak. Yang sekarang ya mungkin lagi karena di Semarang juga udah susah, Pak, cari tanahnya. Ya karena banyak yang dikecewakan juga sih, Pak. Sama pengembang-pengembang gitu. Ya, tapi ya memang ada ya pengembang nakal itu banyak, Pak. Tapi tidak bisa semua digeneralisasi, Pak. Iya, betul. Ya, betul. Setuju sih, Pak. Oke, terima kasih Pak Andre. Ya. Sukses selalu kasih, untuk grupnya. Semoga cepat dapat lahan. Kalau mau masuk Jawa Timur, hubungi saya, Pak. Begitu ya. Kalau mau keluar kandang. Siap, ya. Pak Hengki. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin Bang Jimmy bisa ini menambahkan, Bang Jimmy. Tadi kalau Mas Renal kan tujuan ikut workshop-nya kan lebih untuk networking, menambah networking-nya. Nah, mungkin motivasi ikut workshop akan berbeda kalau ketika Mas Jimmy yang ikut workshop. Mungkin bisa diceritakan, Mas, motivasinya ikut workshop, apalagi dengan background yang berbeda ya, Mas ya? Bukan dari semua itu. Iya. Yang tadi ada jelasin di grup kami kan. Ya, terima kasih Mas Soligin pertanyaannya. Kalau saya sih motivasinya apa? Pertama adalah mengetahui ilmunya. Bagaimana caranya menjadi developer? Itu satu. Kedua, di dalam workshop itu pasti kita mendapatkan networking atau teman dari teman. Nah, dari situlah yang kita bangun menjadi sebuah komunitas. Sehingga pasti kita mendapatkan sebuah keuntungan dari komunitas tersebut. Jadi pertama tadi itu adalah ilmu dan networking-nya. Mungkin seperti itu, Mas Soligin. Siap. Terima kasih banyak. Jadi ilmu dan networking. Mungkin Mas Haryanto mau menambahkan, Mas. Ini kan background-nya perbankan ini, bukan dari sipil atau arsitek seperti Mas Heru dan Mas Renal. Iya. Kalau saya sih, Mas, ini cari teman juga, network, terus sekalian refreshing. Ya. Ya, ini ya, networking tadi ya, Mas ya. Iya. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan. Ini saya menyapa selamat sore Mas Dani Basuki. Selamat sore Mas Dadi. Mas Dadi ini dari Perbankan BRI. Terus atlet sepak bola juga. Selamat sore Mas. Nah, mungkin hari ini sore Mas.
sebelum kita akhiri, mungkin saya bisa minta kalimat penutup dari masing-masing narasumber ya. Mungkin dimulai dari Pak Jimmy, ada pesan atau apa gitu Pak? Kalau saya hanya mengutip kata-kata Mr. DP, bila Anda gagal maka bangkitlah. Karena orang yang susah dikalahkan adalah orang yang tidak mengenal kata gagal. Oke, silakan Pak Arianto. Kalimat penutup. Kalau saya tetap ini, Mak, tetap belajar, tambah ilmu, terus apa namanya? Ya terus belajar Pak soal properti, terus hukum-hukum yang di dunia properti, itu kan penting Pak ternyata. Selama ini kan kita cuma taunya bangun rumah. Kita tidak tahu ternyata dalam bangun perumahan itu ada undang-undang, ada pasal-pasal. Dari situ harus dipelajari lagi Pak, itu undang-undang perumahan. Jangan sampai di kemudian hari ada masalah, timbul masalah yang akhirnya berdampak pada kita. Ya. Oke, ini terima kasih banyak Mas Haryanto. Bisa Mas Renal bisa ditambahkan Mas? Ya, kalau saya sih pesannya kalau yang mau jalan atau yang sudah jalan, saya rasa kalau di dunia properti menurut kami ya pelan-pelan aja ya, bertahap kerjanya, misalnya dari 2.000, 3.000, 5.000, 2 hektar, 4 hektar. Memang masalahnya sama, cuman risikonya yang harus kita pikirkan. Jadi upgrade-nya harus bertahap ya, biar semua risiko bisa kita kendalikan. Itu aja. Dan terus tambah ilmu propertinya. Wah, mantap ini. Dari Pak Heru. Iya, terima kasih. Jadi kalau pesan saya sih, komunitas penting Pak. Jadi kayak Bhinneka ini menurut saya penting karena komunitas ini menumbuhkan vibe positif ya. Jadi ya tadi sama mengulang yang tadi Pak Renal ya kan, ada risiko-risiko, ada saat kita jatuh, ada saat kita mungkin pusing bertanya. Ya saya pikir Bhinneka mencoba mengumpulkan rekan-rekan ini ya, ini sangat-sangat bagus karena tidak mudah Pak menemukan satu komunitas yang bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama termotivasi dan sharing segala ilmu itu tidak gampang ya. Jadi saran saya sih ya pertama kita cari seperti ini, dan kalau sudah ada ya ini harus dijaga terus Pak. Kira-kira gitu aja Pak. Terima kasih. Sorry, diulangi Pak. Sorry Pak. Oh ya, jadi saya cuma mau pesan, susah Pak menemukan komunitas ini, sebenarnya nggak susah Pak. Jadi yang bisa menularkan positif gitu kan, terus bisa untuk belajar bareng-bareng ya kan, bisa untuk sharing, itu saya rasa ya komunitas seperti Bhinneka ini ya harus dikembangkan dan jadi tempat pada berkumpul rekan-rekan untuk saling berbagi dan saling tumbuh Pak. Kira-kira gitu. Oke. Sebelum kita berpisah, bisa mungkin Rian ngatur untuk foto bersama Pak. Rian, silakan Rian. Mungkin on cam semua, kita mau foto pesertanya ya. Untuk yang pertama kali ini tonggak sejarah bagi Bhinneka sendiri. Ini untuk pertama kalinya kita mengadakan webinar. Rian? Iya Pak, bisa langsung on cam aja Pak. Aba-aba Rian? Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke. Dan mungkin saya mau menunjukkan satu buah video sebelum video promosi untuk Bhinneka Property Club. Apa perbedaan Bhinneka Property Club dengan workshop lain ya? Mungkin bisa diwakili melalui video ini.
seperti yang ada di video itu Pak, kita selain bikin komunitas Bhinneka Property Club ini, salah satu keunggulan kita adalah kita punya sistem software yang web based Pak. Barangkali ada di antara teman-teman yang butuh software, kita bisa demokan. Harga sangat terjangkau Pak. Mulai hanya dari 2 juta rupiah per bulan. Jadi kita bisa mungkin saling berbagi apa yang kita sudah kembangkan di Bhinneka, mungkin bisa dipakai di teman-teman semuanya ya. Mungkin kita bisa arrange waktu, nanti tanggal 17 Agustus akan kita demokan fasilitas sistem informasi properti kita seperti apa. Itu berbasis web. Jadi kalau kita punya multi proyek itu pun bisa dipakai tanpa harus kesulitan, karena basisnya internet. Kira-kira begitu. Dan saya mewakili Bhinneka Land mengucapkan terima kasih untuk Pak Jimmy, Pak Heru, Pak Renal, Pak Arianto, dan semua peserta sekalian atas kehadirannya di webinar ini. Kalau ingin berdiskusi lebih dalam, nanti tanggal 11 kita akan mengadakan webinar lagi dengan Pak Denny Basuki dengan tema yang tadi dibilang Pak Heru, apakah mini cluster atau kawasan, mana yang lebih menarik? Nah, tadi mestinya Pak Heru cocok itu, berdiskusi lagi dengan Pak Denny. Jadi saya tanggal 11 itu saya undang pengembang yang mini cluster yang mainnya cuma hanya 5 unit sampai 10 unit dibandingkan dengan Pak Denny yang mainnya sudah hektaran. Coba kita dengar sharingnya nanti tanggal 11. Untuk mendapatkan linknya silakan bergabung di grup Telegram yang ada di kolom chat itu Pak. Semuanya ya. Dia mau armadanya itu tampang di langsung. Ya. Mungkin ada pesan dari Pak Solikan untuk menutup acara ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Hengki, terima kasih banyak Mas Jimmy, sharing pengalamannya. Jadi kita teman-teman yang baru akan mulai terjun ke dunia properti, jadi lebih tahu nanti step by step-nya, amannya supaya proyeknya nanti jalan bagaimana. Nah, kita hari ini dapat banyak masukan, dapat banyak ilmu dari Mas Jimmy, dari Mas Renal, sebaiknya main dari kecil-kecil dulu, 2-4 unit, nanti lanjut besar seperti Mas Heru sampai 65 hektar, dan juga perlu belajar tidak hanya tentang bagaimana membangun, membeli lahan, tapi juga tentang peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Haryanto. Sebuah pengalaman yang sangat menarik, ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua yang akan mau terjun ke dunia properti, dan teman-teman dapat mendapatkan itu semua juga di BBC, di Bhinneka Property Club, networking, kemudian materi yang juga disampaikan oleh para praktisi di bidangnya masing-masing, mengenai hukum, mengenai cara mencari lahan, kemudian perbankan dan sebagainya, semuanya ada di Bhinneka Property Club. Akhir kata saya sampaikan terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.